Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Oktavianti, NIM 181600117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang berjudul Ethical Governance. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama Mas Lihatin Nadlia, NIM 181600036, yang kedua Nia Fitriani 181600110, yang ketiga Mahdea Rahma 181600111, Firda Oktavianti 181600117, Sukma Dewi 181600121, dan yang terakhir Yafi Aihil 181600211. Untuk materi yang pertama yaitu governance system. Saya Yafiah Il Fadilah, NIM 181600211, akan mempresentasikan materi awal yakni governance system. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahnya. Istilah sistem pemerintahan merupakan kombinasi dari dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Berarti sistem secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseluruhan. Sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara bagian-bagian yang jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Governance system merupakan suatu tata kekuasaan yang terdapat di dalam perusahaan yang terdiri dari 4 unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu yang pertama commitment on governance, yang kedua governance mekanis, yang ketiga governance struktur, dan yang keempat governance outcome. Saya Mahdea Rahmasari, NIM 181600111. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya etika. Budaya etika atau perusahaan adalah suatu sistem dari nilai-nilai yang dipegang bersama tentang apa yang penting serta keyakinan tentang bagaimana dunia itu berjalan. Terdapat 3 faktor yang menjelaskan perbedaan pengaruh budaya yang dominan terhadap perilaku, yaitu 1. Keyakinan dan nilai-nilai bersama, 2. Dimiliki bersama secara luas, 3. Dapat diketahui dengan jelas, mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku. Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture atau budaya perusahaan. Mengembangkan struktur etika korporasi. Struktur etika korporasi yang dimiliki perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan kepribadian perusahaan tersebut. Selain itu, perlu adanya pengembangan serta evaluasi yang dilakukan perusahaan secara rutin. Pengembangan struktur etika korporasi ini berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik dan sesuai dengan norma yang ada. Ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan struktur etika korporasi meliputi 1. Rasa hormat, martabat, dan kebebasan berorangan. Masalah ini berhubungan erat dengan struktur dalam sebuah organisasi. 2. Kebijakan dan praktek personal. Masalah ini berkenaan dengan etika kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, perberhentian, dan masalah pensiun anggota organisasi. Yang ketiga yaitu keleluasan dan pengaruh terhadap keputusan pribadi, perjanjian implisit dan eksplisit antara pegawai dengan organisasi yang memperkerjakan mereka, memberi peluang kepada organisasi untuk mempengaruhi presentasi kerja pegawai. Kode perilaku korporasi adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan stakeholders. Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, baik aturan hukum maupun aturan moral atau etika.
Materi selanjutnya yaitu evaluasi terhadap kode perilaku korporasi. Adanya evaluasi tersebut juga sangat diperlukan agar segala kegiatan yang telah dilakukan apakah sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi tahap awal, yakni diagnostic assessment, dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari tim BPKP dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005. Mengimplementasikan Good Corporate Governance diperlukan instrumen-instrumen yang menunjang, yaitu sebagai berikut. 1. Code of Corporate Governance atau pedoman tata kelola perusahaan. 2. Code of Conduct atau pedoman perilaku etis. 3. Board Manual, panduan bagi komisaris dan direksi. 4. Sistem manajemen risiko. 5. Auditing Komite Kontrak. 6. Piagam Komite Audit. Berikut ini adalah langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi terhadap kode perilaku korporasi, yaitu pelaporan pelanggaran Code of Conduct. Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan oleh individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Sanksi atas pelanggaran Code of Conduct. Pemberian sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indofood merupakan salah satu perusahaan global asal Indonesia yang produk-produknya banyak diekspor ke negara-negara lain. Salah satunya adalah produk mie instan Indomie. Di Taiwan sendiri, persaingan bisnis mie instan sangatlah ketat. Di samping produk-produk ini, mie instan dari negara lain, produk mie instan asal Taiwan pun banyak membanjiri pasar dalam negeri Taiwan. Harga yang ditawarkan oleh Indomie sekitar Rp1.500, tidak jauh berbeda dari harga Indomie di Indonesia. Sedangkan mie instan asal Taiwan dijual dengan harga Rp5.000 per bungkusnya. Di samping harga yang murah, Indomie juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk mie instan asal Taiwan, yaitu memiliki berbagai varian rasa yang ditawarkan kepada konsumen, dan juga banyak TKI atau TKW asal Indonesia menjadi konsumen favorit dari produk Indomie. Selain karena harganya murah, juga mereka sudah familiar dengan produk Indomie. Tentu saja hal itu menjadi batu sandungan bagi produk mie instan asal Taiwan. Produk mereka menjadi kurang diminati karena harganya yang mahal, sehingga disinyalir pihak perindustrian Taiwan mengklaim telah melakukan penelitian terhadap produk Indomie dan menyatakan bahwa produk tersebut tidak layak dikonsumsi karena mengandung beberapa bahan kimia yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Lanjutan contoh kasus. Hal tersebut sontak dibantah oleh PT Indofood selaku produsen Indomie. Mereka menyatakan bahwa produk mereka telah lolos uji laboratorium dengan hasil yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menyatakan bahwa produk Indomie telah diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya dengan melalui tahap-tahap serangkaian tes, baik itu Badan Kesehatan Nasional maupun internasional, yang sudah memiliki standarisasi sendiri terhadap penggunaan bahan kimia dalam makanan. Indomie dinyatakan lulus uji kelayakan untuk dikonsumsi. Dari fakta tersebut, disinyalir penarikan produk Indomie dari pasar dalam negeri Taiwan disinyalir karena persaingan bisnis semata yang mereka anggap merugikan produksi lokal. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak sedari dulu produk Indomie dibahas oleh pemerintah Taiwan atau pemerintah melarang produk Indomie masuk ke pasar Taiwan, melainkan mengklaim produk Indomie berbahaya untuk dikonsumsi. Pada saat produk tersebut sudah menjadi produk yang diminati di Taiwan, dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada pesaing bisnis yang melanggar etika dalam berbisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.